berusaha untuk membina rumah tangga baru setelah ditinggal oleh pasangan masing-masing yang berharap bisa maju ke depan. Ternyata yang terjadi adalah anak tiri tidak menerima dan kemudian suami sendiri pun tidak menelantarkan dan tanpa ada kejelasan. Ibu ada yang ingin disampaikan nggak? Langsung aja kepada suami. Kalau memang ibu inginnya apa, harapannya apa, maunya bagaimana, silakan Bu. Oh, ya. Kalau kamu mau betul lagi ya, aku berharap ya kalau mau udahan ya udah kita beresin aja, itu aja, kayak gitu aja. Jangan ditelantarkan iya, gitu Bu. ngasih nafkah juga enggak, dari lebaran ya ngasih nafkah, ngasih apa gitu. Oh jadi secara nafkah juga ibu enggak ngasih nafkah enggak, datang ke rumah diceraiin ke rumah orang tua enggak, sampai meninggalnya orang tua juga gitu. Pikiran kali ya tua laki. Kalau untuk anak tiri mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bu bahwa anak tiri enggak? Anak tiri enggak. Ibu yang paling berat ini apa sih Bu yang dijalani selama kurang dari 1 tahun ini ketika bersama anak tiri dan bapak yang baru ini? Nah, sebenarnya aku sama anak tiri tuh berat ya, kesian gitu kan. Emang aku mau dirangkul lah sama aku semua anak-anaknya gitu kan. Kenapa dia gitu sama aku gitu kan? Sampai aku nanya dia nggak jawab, gimana gitu kan. Masak aku nyuci nggak boleh juga sama dia gitu. Gak buat cucian, mau cuci nggak boleh sama dia, nggak usah katanya. Mau gosok juga nggak usah katanya gitu juga. Jadi Ibu nggak bisa ngapa-ngapa. Nggak bisa apa-apa gitu. Baik, terima kasih Bu. Tadi Mbak Oki sudah sempat memberikan sedikit ulasan ya mengenai para janda atau duda yang ditinggal cerai mati atau cerai hidup. Kalau Mbak Vera sendiri melihat ini kan hubungan antara ibu baru dengan anak tiri ya. Dengan anak tirinya ya. Jadi begini, tampaknya kita semua terlalu banyak terpapar dengan kisah-kisah Cinderella ya kayaknya ya. Dimana ibu tirinya kejam, anak tirinya terlunta-lunta, meratap-ratap jadi ratapan anak tiri. Ternyata kita keliru. Ketika seseorang jatuh cinta pada pasangannya, otomatis secara alami dia akan mencintai bagian-bagian dari orang yang dia cintai termasuk anak kandungnya. Itu sebab dalam kasus ini yang menjadi masalah adalah ya, jadi masalah Anda bukan masalah kandung tiri loh ya. Saya sih lebih suka memakai kata-katanya bukan tiri sebetulnya. Ibu sambung, anak sambung. Tadi Mbak Oki sempat mengatakan demikian. Jadi masalah utamanya adalah pada saat Anda masuk Bu, bagi mereka ya agak sukar memang seorang individu masuk sebuah keluarga yang sudah jadi, meskipun ibunya sudah meninggal, karena seolah-olah menggantikan bagian dan merebutkan bapaknya gitu loh kira-kira, terutama pada anak perempuan. Itu sebab bagi mereka itu sulit menerima sesuatu yang baru. Sementara bagi Anda pun tidak mudah loh ya. Menikah buat perempuan, menikah kembali itu tidak mudah. Kemudian menerima pasangan yang sudah pernah punya kisah cinta sebelumnya pun jauh tidak mudah. Apalagi punya anak-anak dan harus berdamai dengan anak-anak ini. Jadi pesan saya cuma satu sebetulnya, Bapak, Anda di mana? Seharusnya ketika dalam pose-pose kayak begini, Anda yang harusnya banyak berperan. Pasangan Anda, tadi Mbak Maudi sudah ngungkap sedikit sebetulnya. Bapak kemana? Jadi sebetulnya jangan sampai begini. Suami, istri, anak. Ya, bukan istri ke anak yang saling bertengkar gitu loh. Tapi ayah merangkul istri barunya, memperkenalkan kepada anaknya sebagai satu kesatuan. Begitulah peran ayah sebetulnya. Ini adalah dampak dari peran ayah yang alfa, Mbak Maudi. Itu saja sih. Baik. Jadi ini juga harusnya dipahami ya oleh semua yang memutuskan untuk membina hubungan baru lagi, bahwa dia juga harus menjadi penyambung ibu baru dengan anak baru, disambung gitu ya Bu. Jadi ya. ibu sambung, anak sambung, Iya, ada bapaknya penyambung. ada bapaknya penyambungnya, harusnya seperti itu. Jadi posisi bapak harusnya juga bisa membuka lembaran baru sama-sama. Mbak Oki tadi ada yang ingin sampaikan. Begitu juga untuk sebelum menikah nih, pelajaran untuk kita bersama hari ini luar biasa sekali. Makanya kita harus tahu kan bibit, bebet, bobot, statusnya seperti apa. Kan dalam Islam ada masa perkenalan, bukan tiba-tiba kenal langsung menikah, tidak. Kan kita harus tahu dulu, jangan sampai ada kebohongan di dalamnya. Untuk yang menikah ingin dengan janda atau ingin dengan duda, silakan saja. Tapi kan harus ada
kondisi dulu kan, sebelum menikah itu kita harus kenal dulu dengan anak-anaknya, karena itu yang akan menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah bagaimana pandangan Islam mengenai apa yang harus dilakukan anak sambung pada ibu sambungnya, ibu sambung pada anak sambungnya. Mereka sudah menjadi ayah dan anak, sudah menjadi ibu dan anak, sudah mahram. Ibu sambung kan adalah orang yang dinikahi oleh ayahnya, artinya sudah menjadi mahram, sudah menjadi anak-anaknya sendiri, sehingga berlakulah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada yang kandung maupun kepada yang sambung, karena sudah menjadi mahram itu tadi. Jadi tidak ada perbedaannya, tetap harus birrul walidain, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Baik Mbak Oki, ada satu yang tadi saya juga ingin mencatat. Tadi Ibu sempat menyampaikan, kan saya tanya, kenapa Ibu mau langsung menikah dengan Bapak gitu ya? Katanya apa? Karena apa Bu? Ya karena ibadah katanya, kan nggak enak hidup sendiri gitu ya. Nah ini dalam pemahaman bahwa menikah itu adalah ibadah tanpa mengetahui calon pasangannya, nanti mungkin Mbak Oki bisa kasih sedikit aja ya seperti apa sih sebenarnya, karena tentu saya merasa sahabat perempuan di luar sana pasti ada yang juga aduh ingin segera menikah nih karena ini ibadah gitu ya. Nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Oki dan Mbak Vera setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan.